Apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi kunyit dan jahe setiap hari karena mengira sedang melakukan sesuatu yang sangat sehat, tetapi tanpa menyadari bahwa beberapa kesalahan umum dapat mengubah kebiasaan ini menjadi risiko bagi tubuh Anda? Banyak orang di atas usia 50 tahun mulai memasukkan kunyit dan jahe ke dalam pola makan mereka. Bahan-bahan ini muncul dalam teh, kapsul, jus, dan bahkan dicampur dengan madu. Popularitasnya berasal dari gagasan bahwa mereka adalah makanan alami, anti-inflamasi, dan baik untuk kekebalan tubuh. Namun, apa yang jarang dibahas adalah bahwa cara konsumsi, jumlah, dan bahkan waktu dalam sehari dapat memberikan perbedaan besar pada efek yang ditimbulkannya bagi tubuh. Kunyit mengandung zat yang disebut kurkumin, yang dikenal membantu mengurangi proses peradangan dalam tubuh. Sementara itu, jahe memiliki senyawa bioaktif yang dapat merangsang pencernaan, meningkatkan sirkulasi, dan memberikan efek antioksidan ringan. Bila digunakan dengan seimbang, makanan ini dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Masalah muncul ketika konsumsinya berlebihan atau ketika beberapa orang mengabaikan kondisi kesehatan tertentu. Untuk memahami lebih baik, mari kita bayangkan sebuah eksperimen makanan kecil selama 15 hari. Seseorang di atas usia 50 tahun memutuskan untuk mengonsumsi kunyit dan jahe setiap hari, percaya bahwa semakin banyak semakin baik. Pada hari-hari pertama, yang biasanya terjadi adalah peningkatan pencernaan. Jahe dapat merangsang produksi enzim pencernaan, dan banyak orang melaporkan merasa perut lebih ringan setelah makan. Kunyit pada gilirannya mulai bekerja secara perlahan pada proses peradangan tubuh. Beberapa orang menyadari sedikit pengurangan pada nyeri sendi atau perasaan tidak terlalu kaku di pagi hari. Hingga saat ini, semuanya tampak positif. Sekitar hari ke-5 atau ke-6, tubuh sudah mulai beradaptasi dengan konsumsi terus-menerus. Bagi sebagian orang, ini tetap bermanfaat. Pencernaan tetap aktif, tubuh mungkin menunjukkan sedikit peningkatan energi dan rasa kembung bisa berkurang. Namun, disinilah muncul salah satu kesalahan pertama yang hampir tidak pernah dibahas. Banyak orang mulai menambah jumlahnya karena mengira hasilnya akan muncul lebih cepat. Mereka memasukkan jahe dalam jumlah besar ke dalam teh atau menggunakan kapsul kunyit tanpa panduan. Ketika hal ini terjadi, beberapa efek yang tidak diinginkan mungkin mulai muncul. Jahe, jika berlebihan, dapat mengiritasi lambung orang yang lebih sensitif. Alih-alih membantu pencernaan, jahe dapat menyebabkan rasa terbakar, ketidaknyamanan perut, atau bahkan reflux dalam beberapa kasus. Sedangkan kunyit, bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat mengganggu pembekuan darah. Ini sangat penting bagi orang yang sudah menggunakan obat pengencer darah atau yang memiliki riwayat masalah pembekuan darah. Mendekati hari ke-10 eksperimen, tubuh dapat menunjukkan respons yang berbeda, tergantung pada masing-masing orang. Beberapa orang benar-benar merasakan manfaatnya. Pencernaan tetap lebih baik, tubuh mungkin menunjukkan lebih sedikit peradangan ringan, dan sirkulasi dapat dirangsang oleh jahe. Tetapi yang lain mulai menyadari tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya seimbang. Kesalahan yang sangat umum adalah mengonsumsi makanan ini saat perut kosong setiap hari. Bagi beberapa orang, terutama yang berusia di atas 50 tahun, hal ini dapat mengiritasi lambung seiring berjalannya waktu. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan kondisi kesehatan yang sudah ada. Mereka yang memiliki masalah kantung empedu, misalnya harus berhati-hati dengan penggunaan kunyit yang sering. Mereka yang menderita gastritis atau sensitivitas lambung juga perlu memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi terhadap jahe. Saat mencapai hari ke-15, hasil eksperimen menunjukkan kesimpulan yang sederhana. Kunyit dan jahe memang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Mereka memiliki senyawa alami yang menarik, dapat membantu proses peradangan ringan, dan berkontribusi pada fungsi pencernaan. Tetapi, mereka bukanlah keajaiban alami. Manfaat muncul ketika konsumsinya moderat, terintegrasi ke dalam pola makan yang seimbang, dan menghormati kebutuhan tubuh sendiri. Menggunakan jumlah besar, mencampur suplemen tanpa panduan, atau mengonsumsi setiap hari tanpa memperhatikan kemungkinan reaksi, dapat mengubah kebiasaan sehat menjadi sesuatu yang tidak nyaman, terutama bagi orang di atas usia 50 tahun. Yang terpenting adalah keseimbangan. Tubuh pada fase kehidupan ini dapat bereaksi secara berbeda terhadap makanan tertentu dan zat-zat yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, jumlah kecil dalam makanan biasanya sudah cukup. Sejumput kunyit dalam masakan atau sedikit jahe dalam teh sesekali sudah dapat memberikan manfaat tanpa membebani tubuh. Rahasianya bukan pada jumlah yang berlebihan. Rahasianya ada pada konsistensi, moderasi, dan perhatian pada sinyal tubuh sendiri. Pada akhirnya, kunyit dan jahe tetap menjadi makanan yang menarik.
dengan khasiat yang telah lama dikenal dalam kuliner dan tradisi makanan. Namun, apa yang benar-benar membuat perbedaan bagi kesehatan bukanlah satu bahan tunggal, melainkan rangkaian kebiasaan dari waktu ke waktu. Jika Anda berpikir untuk memasukkan kunyit atau jahe ke dalam rutinitas Anda secara lebih sering, ada baiknya memperhatikan bagaimana tubuh Anda merespons dan jika memungkinkan, berkonsultasi dengan profesional kesehatan, terutama jika Anda sudah menggunakan obat-obatan atau memiliki kondisi tertentu. Konten ini bertujuan informatif dan tidak menggantikan panduan medis atau nutrisi individual. Menjaga kesehatan dimulai dengan informasi, keseimbangan, dan pilihan sadar setiap hari.